Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Salam petani Indonesia. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan lagi dari para netizen semua. Jadi pertanyaan coba saya bacakan biar nggak lupa ini. Pertanyaan dari Pak Simamura di Simamura. Pak, mau konsultasi boleh Pak? Ya boleh, tapi jangan nelpon, ini sedang rapat waktu itu, ya gitu. Siap Pak, hanya via chat WA Pak. Oke. Ini dikirimkan gambar sambil sambil apa namanya ini, ngirim kata-katanya. Selamat sore Pak. Oh, pakai sore gitu. Selamat sore Pak. Mohon petunjuk dan arahannya. Kebun ini yang di dalam gambar ini mau dijual dan rencana mau saya beli. Oh, artinya mau beli kebun ini yang di gambar ini. Nanti kita lihatkan ya. Kebunnya masih bisa diperbaiki enggak ya Pak? Nah ini kebun ini sudah 1,5 tahun tidak diurus. Oh, sudah 1,5 tahun tidak diurus. Nah, berarti sejak tanam nih, tanamannya masih TBM. Sama pemiliknya. Mohon sarannya Pak. Soalnya saya masih pemula dan mau beli kebun sawit. Itu pertanyaannya ya, mau beli kebun, kebunnya kondisinya seperti ini. Minta saran, dibeli apa enggak, kesimpulannya kan gitu. Oke, sekarang saya cari dulu gambar-gambarnya, udah saya kumpulkan. Ngirimkan gambarnya banyak juga itu, tapi nanti saya pilih, enggak semua saya tampilkan karena ada yang sama. Sebentar. Saya carinya dulu gambar yang dikirim. Tak sabar. Ini gambar yang dikirim ini kebun yang calon dibeli. Mana ini sawitnya? Oh itu belakang nampak itu di belakang. Jadi ini nggak apa-apa mengirimkan gambar seperti ini supaya kita tahu juga kondisi lahannya seberapa berat. Nah, kalau ini kan memang pernah jadi kebun. Jadi Pak di Simamura ini tidak nyantumkan di mana, tapi saya lihat foto-fotonya di bawah itu kan ada terlihat daerahnya. Nah ini daerahnya di Jambi ternyata. Terus ada tulisannya Jambi, di Jambi. Supaya kita juga bisa mengira-ira di kabupaten ini bagaimana tanahnya dan sebagainya. Jadi ini perlu kita ulas dari yang pertama, bagaimana kita mau membeli kebun. Nah, ini juga harus ada alasannya dan cara-caranya supaya kita mendapatkan keuntungan yang benar, seimbang, jangan rugi maksudnya. Yang pertama harus diketahui bahwa itu kalau kita seperti penyelidik gitu, detektif gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang menjual kebun? Nah, itu motifnya. Kenapa orang menjual kebun sawitnya ini? Alasannya apa kira-kira? Nah, ini ditanyakan pada kalau orangnya kenal ya tahu ya mungkin tahu gitu kira-kira. Tetapi kalau zaman sekarang harusnya ya zaman sekarang ini saat ini harga sawit kan sedang tinggi-tingginya, sedang rekor memecahkan rekor tertinggi. Nah,
Tetapi kenapa malah dijual kan gitu? Kenapa gitu? Nah, ini harus diselidiki dulu, diselidiki kenapa. Nah, jadi ada alasan itu sebetulnya. Alasannya itu ada, nanti kita bagi, yang pertama adalah alasan teknis berkebun dan non teknis. Nah, ya non teknisnya itu termasuk ini tadi, alasan-alasan apa ya? Alasan menjual kebun. Nah, kalau sekarang bagus kok dijual, apakah ada masalah? Nah, jadi itu masalah non teknis, masalah sosialnya atau apa gitu harus harus diketahui. Nah, tadi dari non teknis, dari teknis kan tahu gitu. Nanti kita bahas yang teknisnya ya. Ya, jadi yang non teknisnya kenapa dijual kan gitu? Atau memang butuh duit, butuh uang untuk keperluan yang lain, untuk perobatan sakit, ya itu sering terjadi. Nah, untuk ngawinkan anaknya mungkin juga kan gitu. Itu yang memang alasannya apa, lebih tepatnya gitu. Tetapi kalau dijual misalnya karena konflik dengan tetangganya, akses jalan masuknya sulit, nah, kemudian produktivitasnya rendah, nah, itu kan juga harus harus kita tahu masalah-masalah non teknisnya. Ya. Jadi ini sekarang kita anggap masalah non teknisnya tidak ada. Nah, karena saya tidak tahu ini kan bagaimana posisi jalannya menuju lokasi, terhalang atau tidak, bagaimana nanti kalau panen, kalau mau menjual hasilnya, aksesnya bagaimana. Itu yang non teknis. Keamanan daerah tersebut bagaimana, sehingga kita lancar dalam berusaha kan gitu. Ini harus dipertimbangkan masalah-masalah sosial, masalah non teknis. Nah, ini ya, jadi kenapa dijual kan gitu. Kalau kenal orangnya, kenal apa ya lebih mudah. Sekarang kita memasuki masalah teknisnya. Nah, kebun tadi kan pertanyaannya masalah teknisnya. Apakah kebun itu masih bisa diperbaiki atau tidak? Nah, kita tentukan sekarang langkah-langkahnya kalau mau beli kebun ini. Ya ini kalau dari segi ya, apa kita sekarang kita bahas masalah teknisnya. Kita lihat ini di Jambi, tanahnya tanah mineral, ini lumayan, ini agak berbukit sedikit ya. Nah, ini kalau ada gulmanya seperti kalau tidak dirawat ya biasa, itu nanti bisa apa dibersihkan. Ya biasa nambah biaya gitu kalau tidak dirawat. Jadi poin pentingnya dari sini, wah kalau ini saya di tanah mineral begini sulit sekarang mendapatkan, ya ini udah poin penting dulu, ini positif, wah gitu positif mau diambil dengan melihat lokasi tanahnya seperti ini. Nah itu di sana ada rendahnya sedikit aja. Nah ini apanya dari segi lahannya, karena ini posisi tadi udah saya lacak di tengok di Jambi, di apa namanya di Batanghari ini ya, jadi termasuk daerah-daerah yang dari segi kesesuaian lahan, kecocokan lahan nanam sawit ini termasuk yang cocok gitu. Apalagi tanah mineral ini kan gitu. Poin positifnya untuk lokasi tanah lokasinya ini. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Ini kan untuk membuktikan itu tadi tanahnya itu tadi. Ya. Jadi ini tanahnya dan tanamannya juga beberapa hidup ini di situ hidup. Nah, hanya nanti pembahasan berikutnya asal bibitnya ya kita bahas itu. Nah, kemudian ini dari segi tanah ini sudah terkonfirmasi tanah mineral ini agak apa ya ada pasir-pasirnya ya. Tapi itu nggak masalah. Nah, jadi oke, itu tadi masih penjelasan yang poin yang pertama tadi dari segi lahannya. Kemudian ya karena tidak dirawat ya pasti mau dijual kan gitu. Yang kedua, yang ketiga ini gambarnya Mas, yang pertama ini beberapa kondisi menunjukkan
ini tanah tadi. Tanahnya itu nampak, ya kan. Memang ada beberapa tanamannya namanya nggak dirawat, terkena krondisis, ya itu jelek gitu. Kemudian yang tengah ini tanahnya menunjukkan kalau tanah mineral. Nah, kemudian di belakang saya persis tanamannya ya ada yang subur gitu, sehingga ini bisa dilihat bahwa karena tidak dirawat ya kondisinya tidak homogen, tidak seragam. Nah, tidak seragam. Ya namanya kita mau merehab, merehab kebun. Nah, kalau yang sudah mulus bagus ya nggak usah kita diceritakan ya kan, nggak usah minta syarat kan gitu. Ini apa namanya berikutnya ya kita lihat. Nah, sekarang kita bahas yang kedua dari segi tanamannya. Ya, dari segi tanamannya itu ya kalau bisa ditanyakan bibitnya dari mana gitu. Supaya kita supaya tahu potensi ke depan bagaimana. Asli atau apa ya, ilegal apa namanya, bibit unggul tidak kan gitu kira-kira. Bibit unggul atau tidak. Ya. Tapi kalau masalah hidup itu sudah bisa hidup, sudah terbuktikan. Dan yang menjadi kesulitan lagi ini sebenarnya ada kelebihan dan kesulitannya. Kenapa? Ini membelinya ini rata-rata ya masih belum berbuah ini kan gitu. Nah, kalau sudah menghasilkan sudah lebih tua sedikit itu lebih agak mudah untuk menelusuri bibit unggul atau tidak, yaitu dengan segregasi buahnya. Nah, masalahnya ini kan kebanyakan juga belum berbuah. Ini ada ya sebelah kiri. Inilah TBM kita menelusuri asal usulnya jadi sulit gitu. Jadi sulit. Nah, kan gitu. Ya kalau sudah ada yang berbuah satu dua ya dicek. Ya, dicek segregasi, dibelah. Nah, jadi buahnya dibelah banyak duranya atau tidak, berapa persen duranya. Kalau tipe duranya banyak itu bisa di apa itu sudah jelas mariles kan gitu, jelas apal-apal, jelas apa namanya cabutan kan gitu. Ini cara ngeceknya. Jika semua masih TBM belum menghasilkan gimana Pak kan gitu. Nah, makanya kalau itu menjadi sulit. Tetapi dengan asumsi-asumsi, dengan asumsi-asumsi masih muda kok dijual itu kalau yang sudah tahu mengenai bibit unggul ya sayang sekali sebenarnya kalau memang tidak terpaksa ya, tidak terpaksa untuk kebutuhan yang lain. Nah, kalau yang dia membelinya bibit unggul pasti dirawat bagus-bagus lah kan gitu. Mendapatkannya payah, sulit ya kan. Makanya pasti dirawat bagus. Nah, ini kebetulan nggak dirawat. Nah, bisa diduga kemungkinan besar bibitnya tidak yang unggul bersertifikat. Ya. Makanya kalau beli bibit unggul yang bersertifikat, nanti kalau mau menjual kebunnya ini tunjukkan, ini Pak belinya ini asli gini. Jadi nilai kebunnya dijual juga tinggi gitu. Ini bagi yang penjual ya. Nah, bagi yang penjual penting sekali bahwa oh ini yang asli kan gitu. Kalau ini kan yang beli jadi menelusuri, curiga kan gitu, curiga gitu. Habib itu enggak unggulnya mau beli kami payah jadinya ke depan kan gitu. Nah, itu cara menelusuri bibit itu unggul atau tidak. Cek segregasinya, kemudian tanyakan, nah ya dicek gitu. Tetapi kalau ini kemungkinan besar eh, itu ya tidak menuduh ya, tapi tidak unggul gitu. Makanya harus dicek. Nah, kemudian kita menilai tidak hanya dari sekedar karena ini tidak dirawat ya kita melihat potensi hidupnya aja. Kalau dia potensinya bagus, potensi jauh ini nggak dirawat aja hijau gitu bagus. Ya, tinggal apa ya sebetulnya kuncinya adalah bibitnya betul, lahannya ini oke, nah itu udah keberhasilannya sebetulnya tinggi. Ya, tinggi. Dan kalau belinya ini masih umur seperti ini sekitar ya ambil apa 2 tahun lah ini kan gitu. Ini meskipun ini kecentret ya ke apa namanya
terhambat gitu. Tetapi juga ada keuntungannya. Masalahnya nanti jangan dirawat lagi, tapi kalau punya duit lebih bagus, gunakan bibit unggul bersertifikat mumpung masih kecil. Itu disisip, diganti gitu, diganti yang bagus. Nah, cepat aja diganti ya, kalau punya duit ya semua, tapi kalau enggak ya bertahap, nah, gitu, bertahap dia. Nah, oh ini ganti, ganti, ganti. Nah, langkah berikutnya ya nanti setelah kita putuskan jadi dibeli, langkah berikutnya ya ada kan gitu, ya ada. Ya itu apa saja nanti, ya dirawat secara standar yang ada yang sering saya bilang. Perawatan TBM itu apa, di pupuknya juga apa, tapi ingat bibitnya, ya kan gitu. Ini beberapa contoh gambarnya. Nah ini kondisinya, ya namanya apa, bibit tanaman yang mau dijual itu ya kondisinya berbagai macam ragam. Nah, tapi intinya ya masih bisa hidup, bagus sebetulnya. Tapi kena itu penyakit kronisis biasa, ya kan, ada yang kronisis biasa. Apalagi asal usul bibitnya nggak jelas kan gitu. Tapi ini secara umum oke. Jadi kesimpulannya apa, pemirsa? Kesimpulannya, kalau saya jadi Pak D. Simamora, saya beli, ya, dengan catatan harganya yang normal ya, nah, kan gitu. Dengan harga yang normal, dari segi kita anggap non teknisnya oke, kemudian dari segi lahan, meskipun bibitnya enggak jelas, mumpung masih muda, jadi positif untuk dibeli. Nah, dibeli. Kemudian nanti kalau bibitnya agak jelas ini disisip dengan diganti yang bibit unggul, itu nanti akan cepat menyusul populasi tanamannya sehingga produksinya bagus. Setelah itu ya dirawat, piringannya dibersihkan, ya kan, kemudian dipupuk, pupuknya dengan prinsip 4T, pokoknya bisa kontak saya. Nah, demikian saran saya untuk pembelian kebun ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.